kita awali dengan berdoa. Silakan. Di sini yang pernah mendengar kata P5? Oke, coba lihat apa itu P5. Berdiri, coba saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi P5 itu kepanjangannya dari adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya. Oke, apa yang tadi dikatakan oleh teman kalian Adrian, P5 adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang merupakan kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati dan mencari solusi mengenai masalah-masalah yang ada di sekitar. Tujuannya yaitu ingin memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk kalian di lingkungan sekitar kalian. Contohnya, sekarang kita akan berkelima tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengelolaan sampah di sekolah dengan judul membuat kaligrafi dengan pemanfaatan sampah daur. Kaligrafi Al-Quran adalah seni estetika yang memadukan keindahan tulisan dengan makna spiritual. Seni ini melampaui musik praktis menjadi ekspresi bahan yang menyentuh jiwa. Baik, anak-anakku sekalian, tadi Ibu Irma telah menjelaskan tentang pengertian kaligrafi. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya ini kaligrafi ya. Jadi pada abad ke-7, yaitu pada masa awal pencatatan Al-Quran, muncul istilah apa? Kufi. Apa itu kufi? Yaitu gaya kaligrafi pertama yang digunakan untuk mencatat Al-Quran atau gaya tersebut. Seniman kufi pada masa itu mengatakan bahwa seniman kaligrafi Islam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah. Di atas tentang cara membuat kaligrafi Al-Malik. Yang pertama, kita bisa lihat ini adalah menggunakan kolase dengan bantuan kardus. Dan ini juga bisa dengan biji-bijian. Bisa juga dengan menggunakan koran, kulit telur, dan masih banyak lagi sampah-sampah organik atau anorganik yang bisa kita manfaatkan di lingkungan sekitar kita. Kita akan masuk ke manfaat kaligrafi daur ulang ya, sesuai tema kita yaitu tentang kaligrafi daur ulang sampah. Yang pertama apa manfaatnya? Yaitu ekonomis ya, ekonomis. Manfaatkan bahan-bahan murah dan tersedia di lingkungan ya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian kreatif ya,
mengasah daya cipta dan imajinasi dalam berkarya. Nah, jadi bagaimana kita mengkreasikan bahan-bahan yang ada yang tersedia. Ya, kemudian manfaat kaligrafi daur ulang yang ketiga yaitu inspiratif, ya, mengajak masyarakat untuk bijak mengolah sampah. Ya, jadi dengan mendaur ulang mengolah sampah untuk memanfaatkan kaligrafi bisa mengurangi dampak sampah yang ada. Kalau teknik dasar yang harus kita tahu itu di penulisan ya. Kalau kita bisa lihat ini di bawah ini kaligrafi hiasan, kalau di atas kaligrafi cabang dekorasi. Jadi tulisannya itu adalah tulisan sulus ya. Jadi kalau kita mau itu kaligrafi bisa cantik dari tulisan. Jadi kalau kita mau bagus tulisan itu ada memang teknik, ada pena yang kita buat, yang kita buat sedemikian api kemudian bisa terbentuk tulisan yang cantik dari seni kaligrafi itu sendiri ya, seperti itu. Yang pertama itu ada namanya pena ya sebagai tulisan. Ya di sini macam-macam model ukurannya. Ya ada yang tebal tulisannya, ada ini sebenarnya alatnya ini di cabang naskah ya. Karena kalau dia dekorasi itu dia pakai cat agak di atas. Tapi kalau ada namanya lagi cabang ini dasar ini. Pada saat kita mau bintang dari bisa semuanya kaligrafi itu harus dasarnya ini. Alat sudah siap, yang mana harus kita pelajari itu cara pegangnya juga harus diperhatikan ini untuk menentukan ya cara pegangnya. Jadi sama dengan kalau kita menulis biasa seperti ini ya. Jadi cara pegangnya, kemudian tinta juga sudah siap ya. Jadi kita mulai menulis. Jadi caranya bisa agak rapat masuk sini supaya bisa dilihat ya. Supaya bisa dilihat ya cara tulisannya. Jadi tekniknya saja. Dan juga kalau kita tulis kaligrafi, jadi selain kita juga bisa dapat pahala karena Al-Quran kita pelajari. Anak-anak, ini sampah organik. Di mana? Kenapa? Karena ini adalah tumbuh. Jadi ini termasuk sampah organik. Apa ini? Daun? Daun kering. Bisa juga kita menggunakan batang pohon. Apa ini namanya? Sampah apa? Ini organik. Oke, sudah paham ya? Baik, sekalian, tadi kita sudah tur keliling lingkungan sekolah untuk mengambil sampah anorganik dan organik. Sudah dibagi 3 kelompok, masing-masing kelompok akan menyampaikan yang mana yang disebut sampah anorganik dan mana sampah organik. Misalnya yang ditentukan nanti. Pipet bekas. Apa lagi? Termasuk sampah apa ini? Anorganik karena tidak gampang terurai. Oke, bagus. Apalagi? Kulit tua. Ya, termasuk. Organik karena mudah terurai dan bisa dibuat kompas. Oke, betul sekali, bagus. Apa lagi? Air lapisan yang bisa terurai. Sampah apa itu? Termasuk sampah organik. Ya, termasuk sampah organik juga ya. Ya, kemudian Apa itu? Daun mangga kering. Oh. Termasuk organik karena bisa terurai.
organik dan anorganik. Oke. Pertanyaan kedua, ya. Pengalaman apa yang paling berkesan selama kegiatan kita ini? Kaligrafi. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Kita bisa bekerja sama dengan kelompok. Oke, berkali-kali. Di dalam pengerjaan kaligrafi ini ya secara berkelompok, kalian dituntut untuk saling bekerja sama ya agar mendapatkan hasil yang baik. Presentasikan kerja kelompok kami. Adapun yang kita lakukan membuat kaligrafi, yaitu yang bahan-bahannya dari anorganik dan organik. Bahan organik yaitu daun pisang dan daun mangga. Bahan anorganik yaitu pipet bekas yang menjadi hiasan dari kaligrafi kami. Inilah yang saya sempat sampaikan. Kurangnya dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau bertanya, bagaimana cara membuat kaligrafi? Ibu mau bertanya dari kelompok 1. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cara membuat kaligrafi di atas? Membentuk dulu pola, baru mengunting daun kering dan menyelem daun kering baru ditempel. Oh iya. Oke, teplas dulu. Setelah kami bertiga melihat daripada kekompakan masing-masing kelompok, maka kami memutuskan bahwa kelompok yang paling terbaik di antara 3 kelompok yang kami bentuk ini adalah kelompok 1. Kemudian selanjutnya adalah kelompok 2. Terakhir adalah kelompok 3. Karena pertemuan kita hari ini yaitu P5 tentang kaligrafi, membuat kaligrafi ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita dan untuk kedepannya ya. Semoga ada pengalaman baru yang bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya. Baik, sebelum